Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, sebelum kita mulai pada pertemuan pagi hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia, hari ini sesuai jadwal kuliah kita adalah di mata kuliah manajemen perawatan adalah teori perubahan. Teori perubahan ini memang sudah beberapa waktu lalu sudah dikeluarkan, saya ngambil dari beberapa teori. Salah satunya dikeluarkan oleh Prof. Nur Salam bahwa perubahan itu adalah pasti. Perubahan pasti, kenapa? Semua orang yang ada di dunia ini pasti berubah. Apapun yang akan kita lakukan pasti berubah. Pelayanan keperawatan juga demikian pula berubah. Bagaimana pendidikan lama, paradigma pendidikan yang akan berubah. Jadi semuanya berubah. Skenario masa depan pelayanan keperawatan di Indonesia, yang pertama adalah masyarakat berkembang. Tuntutan sekarang itu berbeda dengan tuntutan yang dahulu, di mana masyarakat yang dulu pelayanan ke tuntutannya yang penting dilayani, sembuh, selesai. Sekarang tidak bisa seperti itu. Masyarakat berpikir bahwa tidak hanya masalah sembuh, tetapi bagaimana rasa nyaman, bagaimana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan beberapa waktu yang lalu akan berbeda di masa depan. Penyakit yang dulu, penyakit dulu infeksi paling banyak, sekarang penyakit-penyakit degeneratif, dan berkembang pula dengan penyakit infeksi kembali yang tahun ini cukup luar biasa. Angka kematian akibat infeksi, terutama berkembangnya COVID-19. Sehingga permasalahan-permasalahan apa di kesehatan di masa depan itu juga akan kecenderungan berubah. Berikutnya adalah tuntutan profesi, di mana tuntutan profesi ini sungguh menjadi tolak ukur bahwa perawat dalam hal ini harus mempunyai standarisasi, di mana tuntutan profesi ini disesuaikan dengan pelayanan internasional. Di dalam ini Indonesia sudah menerapkan SETNAR edisi 1. Artinya apa? Setiap pelayanan harus terstandar pelayanan luar negeri, ya. Sehingga mau tidak mau profesi keperawatan harus mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia, ya. Kemudian adalah pengembangan eptek. Luar biasa perkembangan zaman sekarang. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tahun 2000, sekarang 2020 sangat-sangat berbeda sekali. Di mana dulu beberapa pelayan masih konservatif. Artinya obat masih dengan penggunaan obat-obat. Pelayanan pada beberapa penanganan penyakit, penata lansia masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Tapi sekarang beberapa penyakit yang mengharuskan, misalnya kasus HPV, tindakan yang harus dilakukan. Kalau dulu harus dengan obat, sekarang tidak perlu. Pembesaran prostat sekarang tidak perlu dengan ini, tetapi dia akan menggunakan beberapa tindakan minimal invasif yang sangat ini mengandalkan teknologi, ya. Apapun, sehingga kita dihadapkan pada dua keputusan, apakah kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti, atau kita menolak perkembangan zaman. Sehingga keputusan apapun itu akan menentukan arah ke depan kita. Apakah keputusan kita ambil itu benar? Kalau benar, memang akan ketemu jalan yang terang. Tetapi kalau salah pengambil keputusan, tentunya akan merubah konteks kita menjadi yang
yang banyak permasalahan yang akan kita hadapi. Nah, berkaitan dengan itu pula bahwa perubahan sosial itu akan berkaitan erat. Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan kita tentunya akan berlingkungan, kemudian yang kedua upaya promosi kesehatan, ketika perubahan peran pemberi pelayanan, kemudian cara pengambilan keputusan, itu sudah 4 perubahan lingkungan yang akan saling berkaitan. Baik secara lingkungannya bagaimana, promosi kesehatan bagaimana, dari awal pengobatan yang harus kuratif berubah menjadi preventif dan promotif. Tentu saja ini akan memberikan peran yang berbeda ketika kita memberikan pelayanan kuratif. Tentunya akan berbeda kita ketika berubah menjadi dengan preventif dan promotif, yang hal itu tentu saja akan berkaitan dengan peran pelayanan. Nah, menurut teori perubahan atau Kurt Lewin tahun 1951, ada 3 yang berubah. Mulai dari mana? Unfreezing, kemudian moving, kemudian ada refreshing. Unfreezing itu apa? Unfreezing itu adalah pencairan atau kesiapan untuk melakukan upaya berubah, di mana pada kasus seperti ini harus tenaga kesehatan harus mulai sadar, mulai berubah, harus menyiapkan diri untuk berubah. Kalau mereka sudah merasa harus berubah, maka dia harus bergerak moving menuju keadaan yang baru, keadaan yang mengikuti perubahan zaman, keadaan yang lebih baik, sehingga kita memerlukan pada akhirnya ada namanya refreshing, refreshing yaitu pembekuan. Freezing berkata dari keseimbangan baru, perlu kritik agar motivasi tetap tinggi. Ada beberapa perubahan, ada perubahan di manajemen, ada yang perlu kita siapkan adalah bagaimana strateginya, bagaimana mengorganisasi, bagaimana meningkatkan motivasi, kemudian kerjasama tim, kemudian improvement atau inovasi dalam melakukan perubahan, dan perubahan itu dapat diukur kapan kita melakukan perubahan, ya. Kemudian kenapa harus berubah? Tentunya berubah alasan yang baik. Kemudian dilakukan secara bertahap, tidak mungkin perubahan itu spontan atau dalam waktu yang singkat, tetapi perubahan itu dari sedikit, tidak mungkin melakukan revolusioner, ya. Kemudian perubahan itu tentunya kalau melakukan hasil yang baik tentu akan direncanakan, dan yang paling penting turut sertanya peran serta yang melibatkan semua individu.